Masalah lingkungan hidup saat ini telah menjadi isu global karena menyangkut berbagai sektor dan berbagai kepentingan manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya isu-isu kerusakan lingkungan yang semakin sering terdengar. Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup sebagian besar adalah hasil perbuatan manusia. Karena manusia yang diberi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Manusia mempunyai daya inisiatif dan kreatif, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, dengan adanya kemajuan, perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan makin maju. Kerusakan lingkungan diperparah lagi dengan banyaknya kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik yang menimbulkan pencemaran udara atau polusi. Pencemaran tersebut tentu membahayakan keselamatan hidup manusia dan kehidupan sekelilingnya. Limbah-limbah pabrik seringkali dibuang dengan seenaknya ke sungai yang akhirnya bermuara ke laut. Demikian pula, kapal-kapal tanker yang membawa bahan bakar minyaknya tumpah ke laut. Maka akibatnya air sungai dan laut beracun yang menyebabkan makhluk hidup laut mati atau tercemarnya ekosistem laut dengan zat beracun. Selama ini manusia terlalu jumawa, terlalu egois, terlalu serakah dengan kemampuan yang mereka miliki untuk mengelola lingkungan. Padahal manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dengan akal seharusnya mampu berbuat apapun asalkan tetap memegang amanah dan tanggung jawab dalam mengelola lingkungan. Seharusnya sebagai umat Islam kembali kepada ajaran Al-Quran dalam hal mengelola lingkungan supaya dapat lebih bijak dan tanggung jawab. Sehingga dengan sendirinya akan lahir prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan berwawasan lingkungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Dan artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.
dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Lingkungan hidup adalah semua yang ada di sekitar manusia, baik itu abiotik maupun biotik yang mendukung pemenuhan keperluan hidup manusia. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor, yaitu akibat adanya peristiwa alam, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan angin topan. Kemudian, kerusakan lingkungan hidup juga disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti banjir, tanah longsor, dan pencemaran lingkungan. Dalam upaya untuk melestarikan lingkungan hidup, yaitu dengan cara menjaga kelestarian air, kelestarian tanah, kelestarian udara, kelestarian hutan, dan menjaga kelestarian flora dan fauna. Sebagai khalifah di bumi, manusia tentu harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Maka, manusia dan lingkungan harus senantiasa menjalin kerjasama yang baik untuk menciptakan kelestarian lingkungan hidup yang asri dan nyaman.